Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibah jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita memasuki perjanjian dengan orang-orang Yahudi Madinah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sudah sampai di Madinah dan para sahabatnya pun sudah berkumpul di sana, beliau mendirikan Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu mempererat hubungan sesama kaum muslimin dengan cara mempersaudarakan antara sahabat-sahabat muhajirin yang fakir, karena kebanyakan mereka itu datang ke Madinah dengan tidak membawa apapun. Akhirnya orang-orang ini hampir semuanya itu dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, para penduduk asli Madinah, sehingga kehidupannya itu bisa ditopang oleh saudara-saudara yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membuat sebuah ikatan di antara sesama kaum muslimin, yang intinya mewujudkan persatuan di antara mereka, baik secara keimanan, hubungan kemanusiaan, hubungan ekonomi, dan seterusnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW semakin mengokohkan hubungan di antara kaum muslimin itu dengan menempa jiwa-jiwa mereka, dengan memberikan tausiah-tausiah, memberikan ujangan-ujangan, arahan-arahan bahwasanya umat Islam itu ibaratnya seperti satu badan. Kalau satu anggota sakit, maka semuanya akan merasakan sakit, dan seterusnya. Setelah ini matang, persatuan secara tertulis, kemudian persamaan hati itu juga sudah diwujudkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat aturan perjanjian kesepakatan dengan umat selain umat Islam. Nah, di Madinah yang paling banyak penduduk selain umat Islam itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu banyak yang menjadi penduduk Madinah, karena mereka datang sebelum Nabi ini datang. Bahkan sebelum diutus mereka sudah berdatangan ke Madinah, karena meyakini bahwasanya disitulah nanti akan muncul Nabi. Mereka berharap kenabian ini terpilih dari keturunan mereka. Kita telah membaca beberapa perjanjian, dan kita di antara perjanjian itu yang pertama adalah bangsa Yahudi ini dengan umat Islam itu adalah umat yang satu. Umat yang satu dari segi persatuan kemasyarakatan.
Adapun secara keyakinan itu diberi keleluasaan bagi umat Islam ya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dengan keyakinan mereka. Orang-orang Yahudi pun dipersilahkan untuk menjalankan ibadah sesuai agama mereka. Ini perjanjian yang pertama. Yang kedua, bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka saling bersatu, saling menopang di antara mereka dalam masalah ekonomi. Umat Islam pun demikian. Jadi dalam masalah ekonomi ini Rasulullah tidak mencampur aduk. Umat Islam yang mengayomi sesama umat Islam. Orang Yahudi mengayomi sesama bangsa Yahudi dari segi kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, mereka harus sepakat, harus bersatu di saat ada kelompok orang yang ingin memerangi penduduk Madinah. Sehingga umat Islam sama Yahudi itu harus bersatu menghadapi ancaman musuh dari luar. Kemudian yang ketiga, di antara kedua belah pihak itu harus saling memberikan nasihat, memberikan masukan. Kalau ada sesuatu yang ada sesuatu yang membahayakan, ada sesuatu yang perlu dirembuk atau diberikan saran untuk kepentingan bersama, mereka harus seperti itu. Jangan sampai pelit dalam memberikan nasihat atau solusi, selagi perkara-perkara itu adalah kebaikan, bukan dosa. Kemudian yang kelima, bahwasanya tidak akan berdosa siapapun yang menjalin hubungan antara seorang muslim dengan orang Yahudi. Kemudian yang keenam, bahwasanya mereka semua itu harus menolong siapapun yang teraniaya. Kalau yang teraniaya umpamanya dari bangsa Yahudi, maka umat Islam kemudian yang menzalimi itu dari umat Islam, maka umat Islam itu jangan sampai menolong yang berbuat zalim walaupun dari sesama umat Islam. Jadi siapapun yang teraniaya, yang terzalimi, maka itu harus ditolong. Kemudian yang ketujuh, ini yang barangkali yang belum kita baca, wa innal yahuda yattabi'una ma'al mu'minina madamu muharabin. Yahudi itu harus sepakat bersatu dengan orang-orang mukmin selagi mereka diperangi. Jadi kalau ada musuh dari luar, Yahudi ini wajib bersatu dengan umat Islam. Yang kedelapan, wa inna Yathrib haramun jawfuha li ajli hadhihi sahifah. Yathrib itu Madinah, secara garis garis batas Madinah itu semuanya itu haram. Karena perjanjian ini, karena peraturan yang tertulis. Maksudnya haram itu ya itu tadi, tidak boleh melakukan kezaliman di dalam, kemudian tidak boleh membunuh hewan yang tidak membahayakan, kemudian dilarang merusak pohon-pohon yang ada di situ. Nah, ini semua harus dijaga. Kemudian yang kesembilan, wa innahu maka nabaina ahli hadhihi sahifah min hadadin awish dijarin yukhafu fasaduhu fa inna ma raddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan adalah siapapun yang sudah tertulis dalam perjanjian ini, maksudnya dari umat Islam dan orang-orang Yahudi, kalau seandainya terjadi sesuatu, terjadi sebuah tindakan
yang mana tindakan ini dikhawatirkan menimbulkan kerusakan. Bagaimana penyelesaiannya? Ada sesuatu yang tidak disepakati, sebuah tindakan atau sebuah perbuatan, ucapan yang mana perbuatan ini akan membahayakan, akan berdampak kepada keburukan. Bagaimana mencari solusinya? Solusinya itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya gimana? Dikembalikan kepada hukum-hukum Al-Quran dan dikembalikan kepada keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disepakati oleh orang-orang Yahudi. Kemudian yang ke-10, wa innahu la tujaru Quraisyun wala man nasaraha. Nah, di sini. Yang ke-10 itu Rasulullah membuat perjanjian dengan orang Yahudi bahwasanya orang-orang Quraisy itu tidak perlu dibantu, tidak perlu ditolong. Bahkan orang-orang yang membela orang-orang Quraisy itu tidak boleh ditolong. Jadi seakan-akan di sini Rasulullah SAW itu mewaspadai. Kenapa? Karena musuh yang paling utama pada waktu itu adalah orang-orang Quraisy. Sehingga di antara cara untuk mengurangi permusuhan mereka itu adalah dibuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Mereka diikat supaya tidak boleh membantu orang Quraisy, bahkan tidak boleh melindungi orang yang mungkin di dalam Madinah atau siapa yang membantu orang-orang Quraisy, siapapun. Atau ada orang musyrik di Madinah ingin membantu orang-orang Quraisy, itu tidak boleh. Yahudi itu harus melarang itu, umat Islam pun juga harus melarang hal itu. Yang ke-11, wa inna bainahumun nasra ala man dahama Yathrib. Sesungguhnya di antara mereka itu kewajiban menolong atas seseorang yang ingin merusak Yathrib, Madinah. Ala kulli unasin hissatahum aw hissatuhum min janibihim alladhi qablahum. Kemudian yang ke-12, wa innahu la yahulu hadzal kitab duna zalimin aw atin. Bahwasanya perjanjian ini yang tertulis di dalam sebuah kitab itu tidak boleh dicegah atau dipisah dengan seseorang yang melakukan kezaliman atau dosa. Maksudnya perjanjian ini tidak dibatasi oleh tindakan seseorang yang berbuat zalim atau dosa. Wa bi ibrami hadhil mu'ahadah suratil Madinah wa dhawahiha daulatan wifaqiyah. Dengan perjanjian ini, dengan disepakatinya, kemudian ditulisnya, maka Madinah itu seakan-akan sudah menjadi sebuah negara yang penuh dengan kesepakatan. Asimatuhal Madinah wa ra'isuha in sahha hadha ta'bir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibu kota negara ini adalah Madinah dan pemimpinnya, presidennya adalah, kalau memang ini boleh dikatakan demikian, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kalimatun nafidah wal sultanul ghalib fiha lil muslimin. Kemudian ucapan
atau kalimat yang ditegakkan, kalimat yang perlu didengarkan, yang harus ditaati, kemudian pemimpin yang mendomin atau yang berkuasa di Madinah itu adalah bagi umat Islam. Wa bidzalika asbahatil Madinatu asimatan haqiqiyatan lil Islam. Sehingga ucapan atau pendapat yang bisa dipegang, bahkan yang harus dilaksanakan itu adalah ucapan umat Islam. Maksudnya umat Islam itulah yang bisa menentukan, merupakan penentu, merupakan yang berkuasa. Seakan-akan Madinah itu sudah menjadi ibu kota yang hakiki bagi agama Islam. Walitausi'i mantiqatil amni wassalam ahadan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabaila ukhra fil mustaqbal bimithli hadhil mu'ahadah. Nah, untuk semakin meluaskan daerah keamanan dan keselamatan, ya, jadi tidak hanya sekedar Madinah saja, bahkan keamanan itu dan keselamatan itu semakin diperluas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian yang seperti ini terhadap suku-suku yang lain di sekitar Madinah, tentu pada masa-masa berikutnya dengan perjanjian yang seperti ini, hasbad duru wasayati dzikruha, tentu sesuai dengan situasi dan kondisinya seperti yang akan kita sebutkan nanti. Bisa dipahami ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk membangun sebuah kehidupan bermasyarakat itu membuat undang-undang yang berkenan dengan umat lain, yaitu umat Yahudi. Seperti tadi perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati. Kita masuk ke bahasan al-kifah dan adalah perlindungan yang bersifat darat. Istifzazatu Quraisyin diddal muslimin ba'dal hijrah wa ittisaluhum bi Abdullah bin Ubay. Kemarahan orang Quraisy yang diarahkan kepada umat Islam setelah hijrah dan hubungan mereka itu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang akan kita bahas ini adalah bagaimana bentuk kemurkaan, kemarahan orang-orang Quraisy kepada umat Islam setelah mereka hijrah ke Madinah, dan cara orang-orang Quraisy itu untuk melampiaskan kemurkaan mereka itu dengan menghubungi Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapakah Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Nanti kita akan tahu siapa dia itu dari apa yang kita akan baca. Qad aslamna ma kana ya'ti bihi kufar Makkah min at-tanqilat wal wailatid dan muslimin. Kita sudah sebutkan pada bahasan-bahasan yang lalu apa yang sudah terjadi dengan tindakan orang-orang kafir Makkah dari penindasan, ancaman, teror yang diarahkan kepada umat Islam. Wa ma fa'alu bihim indal hijrah. Bahkan apa yang mereka perbuat kepada kaum muslimin di saat mereka itu berusaha untuk hijrah keluar dari Makkah ke tempat lain. Bimastahaqqu li ajliha al-musaddarah wal qital. Dari tindakan-tindakan yang mana tindakan-tindakan mereka itu membenarkan kalau seandainya umat Islam itu memberikan perlawanan dan
peperangan terhadap mereka. Jadi tindakan-tindakan mereka, orang-orang Quraisy itu yang sudah melampaui batas, itu sudah membolehkan untuk melawan. Mereka terlalu berbuat zalim kepada umat Islam, sehingga kezaliman mereka itu sudah pantas, sudah layak kalau mereka itu dilawan dan diperangi. Illa annahum lam yakunu liyafiqu min ghayrihim. Hanya saja mereka tetap saja tidak sadar dengan penyimpangan-penyimpangan mereka, dengan kezaliman-kezaliman mereka yang sudah melampaui batas. Itu mereka seakan-akan tidak sadar, merasa mereka itu tidak berdosa, tidak bersalah. Wa yamtani'u an udwanihim, dan mereka itu tidak merasa enggan, tidak berhenti dari memusuhi umat Islam. Bal zadahum ghaidan anfatahum al-muslimun wa wajadu ma'manan wa maqarran bil Madinah. Bahkan semakin menambah mereka itu kebencian, kemarahan di saat mereka itu merasa kehilangan umat Islam. Maksudnya umat Islam itu bisa lolos dari mereka. Itu menjadikan mereka itu semakin murka. Dan umat Islam itu telah mendapati sebuah tempat yang aman dan dijadikan tempat tinggal, yaitu di Madinah. Ini semakin menjadikan orang-orang Quraisy itu semakin marah. Fakatabu ila Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga mereka orang-orang Quraisy itu menulis surat, yang mana surat ini ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini tentunya adalah asli penduduk Madinah. Wa kana idzaka musyrikan bi sifatihi Ra'isal Ansar qabla al-hijrah. Nah ini Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah seseorang yang keyakinannya itu seorang musyrik. Dia tidak beriman, belum beriman dengan Islam, dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dia ini adalah pemimpin orang-orang Ansor sebelum orang-orang Muhajirin ini hijrah ke Madinah. Fa ma'lumun annahum kanu mujtami'ina alaihi, dan sudah diketahui, maksudnya sudah semua orang itu sudah tahu bahwasanya orang-orang Ansor itu hampir menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai pemimpin mereka. Wa kadu yaj'alunahu malikan ala anfusihim laula an hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi. Bahkan orang-orang Ansor ini hampir saja menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai raja mereka. Kalau seandainya Nabi itu tidak hijrah duluan dan orang-orang Ansor itu beriman kepada Muhammad. Jadi kalau seandainya Muhammad itu tidak berhijrah ke Madinah dan orang-orang sebagian Ansor itu tidak beriman dengan agama Islam, niscaya mereka itu menunjuk Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebagai pemimpin mereka. Namun karena Rasulullah datang, sebagian orang Ansor itu sudah masuk Islam dulu, maka mereka itu beralih. Akhirnya tidak berharap kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, namun harapannya itu tertuju kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katabu ilaihi, orang-orang Quraisy itu menulis surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul wa ila ashabihi al-musyrikin, dan orang-orang
atau sahabat-sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul yang masih beragama kesyirikan. Yaquluna lahum fi kalimatin batta. Mereka berkata kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan sahabat-sahabatnya itu dengan kalimat-kalimat yang pedas, kalimat-kalimat yang panas. Apa kalimat isi suratnya itu? Innakum awaitum sahibana. Sesungguhnya kalian, kata orang-orang Quraisy kepada Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, sesungguhnya kalian itu telah melindungi orang yang berasal dari kami, sahib kami. Disebut jadi orang-orang Muhammad itu disebut dengan sahib. Ya memang dari mereka. Wa inna nuqsimu billahi la tuqatilannahu aw la tukhrijannahu. Kata orang Quraisy, kami bersumpah demi Allah, kamu dan kawan-kawanmu itu harus memerangi mereka, harus memerangi dia Muhammad ini, atau harus mengeluarkannya. Aw lanasiranna ilaikum bi ajma'ina. Atau kalau kalian tidak melakukan hal itu, maksudnya mengusir Muhammad dan kawan-kawannya, atau mengeluarkannya, tidak mengeluarkannya, maka kamilah yang akan datang semuanya. Orang-orang Quraisy semuanya akan datang kepadamu hatta naqtula muqatalatakum. Tujuannya adalah kami akan membunuh kalian semua, wa nastabiha nisaakum, dan akan mengambil wanita-wanita kalian. Ini ancaman orang-orang Quraisy kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Dan memang orang Quraisy pada waktu itu adalah orang yang paling berjaya, orang yang paling kuat di tanah Hijaz. Sehingga cara mengancam itu ya saenake dhewe. Wa bi mujarradi bulughi hadzal kitab qama Abdullah bin Ubay liyatamattala awamir ikhwanihi al-musyrikin min ahli Makkah. Dengan datangnya surat ini saja, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini segera mengiyakan dan ingin melaksanakan perintah mereka. Waqad kana yahqidu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa iri dan dengki terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lima yarahu annahu istalabahu mulkan. Karena Muhammad ini dianggap telah merebut kekuasaannya, merebut kerajaannya. Yaqulu Abdurrahman bin Ka'ab. Abdurrahman bin Ka'ab berkata, falamma balagha dzalika Abdullah bin Ubay wa man kana ma'ahu min abadatil awthan ijtama'u li qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdurrahman bin Ka'ab, tatkala surat itu sampai kepada Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang bersamanya dari para penyembah berhala, mereka itu berkumpul, mereka sepakat untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu. Dan di saat kesepakatan mereka itu didengar oleh Nabi sampai kepada Nabi, maka Nabi langsung menjumpai mereka. Faqala, dan berkata kepada mereka, laqad balagha wa'idu Quraisy minkum al-mabaligh. Kami sudah dengar apa yang telah tiba dari ancaman orang-orang Quraisy
yang ditujukan kepada kalian. Maka nataqidukum bi aktsara ma turiduna an taqidu bihi anfusakum. Sesungguhnya apa atau ancaman yang ditujukan oleh orang-orang Quraisy itu adalah bentuk makar yang mana makar itu sebenarnya adalah akan menghancurkan diri kalian sendiri. Jadi Rasulullah SAW itu mendatangi Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya dan menjelaskan ancaman orang-orang Quraisy itu intinya sebenarnya itu tidak berbahaya kepada kami, tapi akan membahayakan diri kalian sendiri. Turiduna an tuqatilu abna'akum wa ikhwanakum. Kalian ini sudah terprovokasi sehingga kalian ingin memerangi anak-anak kalian sendiri dan saudara-saudara kalian sendiri. Maksudnya diadu domba. Kenapa? Karena orang-orang Ansor ini ya saudara-saudaranya Abdullah bin Ubay. Bahkan bisa jadi dari keturunan-keturunan mereka, ponakan-ponakannya atau misanan-misanannya atau cucu-cucunya dari segi persaudaraan. Nah, sebenarnya kalian itu mau diadu domba, diajak untuk memerangi anak kalian sendiri, saudara-saudara kalian sendiri. Falamma sami'u dzalika minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tafarraqu. Nah, Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang masih seagama dengannya di saat mendengar penjelasan Nabi yang seperti ini, mereka itu akhirnya tidak jadi bersatu. Banyak yang sadar kalau mereka itu sebenarnya mau diadu domba oleh orang-orang Quraisy. Sehingga apa? Sehingga sudah buyar istilahnya. Keinginan Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya itu sudah luntur, sirna dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Imtana Abdullah bin Ubay bin Salul an iradatil qital indada. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ini menahan diri dari keinginannya untuk memerangi Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Lima ro'a khuran aurus dan di ashabihi, yaitu di saat melihat kebenaran, tindakan yang benar pada kawan-kawannya. Walakin yabdu annahu kana mutawati'an ma'a Quraisy. Akan tetapi Abdullah bin Ubay ini hatinya itu masih masih ada kecondongan terhadap orang-orang Quraisy. Bahkan la yajidu fursatan illa wa yantahizuha liqa'i syarri bainal muslimina wal musyrikin. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidaklah mendapati sebuah kesempatan kecuali pasti ia akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menimpakan keburukan di antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin. Maksudnya semakin dibuat panas oleh Abdullah bin Ubay ini. Wa kana yadumu ma'ul yahud. Dan juga Abdullah bin Ubay ini memanfaatkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, liyu'inuhu ala dzalik, supaya orang-orang Yahudi ini bisa membantu dia untuk menciptakan kekeruhan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin. Walakin tilka hiya hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana tudfi'u nar syarrihim hinam ba'dahin. Akan tetapi itulah tindakan yang penuh dengan hikmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hikmahnya beliau ini bisa memadamkan api keburukan mereka, yaitu
dari waktu ke waktu. Ya, ini adalah tindakan kebencian orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin setelah hijrah dan usaha mereka dalam mengadu domba di antara umat Islam dan penghuni Madinah dengan menghubungi Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul ini dianggap tokoh sentral para penduduk Madinah. Namun keinginan mereka itu bisa digagalkan oleh Rasulullah SAW. I'lanu azimati saddi anil masjidil haram. I'lan, pengumuman yang kuat, keinginan yang kuat untuk mencegah umat Islam dari melaksanakan ibadah di Masjidil Haram Makkah. Tsumma inna Sa'd bin Mu'adz intalaqa ila Makkah mu'tamiran. Kemudian ada seorang sahabat Ansor yang bernama Sa'd bin Mu'adz. Itu berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umroh. Fanazala ala Umayyah bin Khalaf di Makkah. Kemudian Sa'd bin Mu'adz ini menginap di rumahnya Umayyah bin Khalaf di Makkah. Faqala li Umayyah, kemudian berkata Sa'd bin Mu'adz kepada Umayyah, undur li sa'ata khulwatin la'alli an atufa bil bait. Coba wahai Umayyah, awasi saya beberapa saat saja, di saat aku sendiri, barangkali aku bisa melakukan tawaf di Ka'bah ini. Fa kharaja bihi qariban min laqafin nahar. Sehingga Sa'd bin Mu'adz ini keluar yaitu di hampir siang, mungkin sekitar jam-jam 10-an gitu ya. Falaqiyahuma Abu Jahlin. Namun dua orang ini, Sa'd bin Mu'adz dan Umayyah ini berpapasan dengan Abu Jahal. Faqala, kemudian berkata, ya Aba Sofwan. Umayyah ini adalah bapaknya Sofwan. Ya Aba Sofwan, man hadha ma'an? Siapakah orang yang bersamamu ini? Faqala, maka Umayyah berkata, hadha Sa'dun, ini adalah Sa'ad. Faqala lahu Abu Jahal, kemudian Abu Jahal berkata kepada Umayyah ini, ala araka tatufu bi Makkah aminan wa qad awaitum al-subata wa za'amtum annakum tansurunahu. Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, bukan kepada Umayyah, pada tamu yang datang dari Madinah itu, tidakkah aku melihat engkau ini melakukan tawaf di Makkah dengan aman, sedangkan engkau telah melindungi orang-orang yang keluar dari agama kami. Maksudnya melindungi Muhammad dan para sahabat. Dan kalian meyakini bahwasanya kalian itu siap untuk menolong mereka. Wa tu'inunahum, bahkan akan selalu membantu mereka. Ama wallahi laula annaka ma'a Ubay Abi Sufyan ma raja'ta ila ahlika saliman. Demi Allah, seandainya engkau ini tidak bersama dengan Umayyah bapaknya Sofwan, maka engkau tidak mungkin bisa kembali ke Madinah dalam keadaan selamat. Ini ancaman Abu Jahal. Seandainya engkau tidak ada yang melindungi atau tidak minta perlindungan dari Umayyah, niscaya engkau akan pulang pakaian itu, maksudnya akan dibunuh oleh Abu Jahal. Faqala lahu Sa'dun wa rafa'a sautahu alaihi.
Maka saat itu menjawab, berkata, bahkan menjawabnya itu dengan suara yang tinggi, ama wallahi la in mana'tani hadza la amna'annaka ma huwa asyaddu 'alaika minhu. Demi Allah, seandainya engkau melarang aku untuk melakukan tawaf di Masjidil Haram ini, maka aku akan melakukan tindakan yang lebih berat daripada itu, yaitu tariquka ala ahlil Madinah. Kami tidak akan mengizinkan engkau dan orang-orang yang semisal engkau itu lewat ke Madinah. Kenapa? Karena kehidupan orang-orang Makkah itu tergantung dari bisnis mereka yang dari Syam. Dan Makkah ke Syam itu pasti melewati Madinah. Jadi diancam balik oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ini adalah bentuk pengumuman dari Abu Jahal bahwasanya umat Islam itu tidak boleh untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram. Namun umat Islam seperti saat ini menepisnya, bahkan menggertak dengan ancaman yang lebih dikhawatirkan. Apa? Akan ditutup pintu bisnis mereka. Quraisyun tuhadidul muhajirin. Orang-orang Quraisy mengancam orang-orang muhajirin. Tsumma inna Quraisyan arsalat ilal muslimina taqulu lahum. Kemudian setelah itu orang-orang Quraisy itu menulis surat yang diarahkan kepada umat Islam, dan isinya itu mengatakan kepada mereka, la yaghurrannakum annakum aflattumuna ila Yathrib. Janganlah kalian itu bangga dulu, jangan merasa tertipu dulu dengan kehebatan kalian, karena kalian itu bisa lolos dari kami dan selamat ke Yathrib, Madinah. Sanatikum fanasta'silukum wa nabidu khudra'akum fi aqri darikum. Kami pasti datang kepada kalian dan akan menghabisi kalian semuanya. Nasta'silukum itu akan dihabisi, akan dibabat sampai ke akar-akarnya, dan kami akan cabut semua yang hijau-hijau di dalam rumah kalian sendiri. Ini ancaman orang Quraisy kepada orang-orang Muhajirin. Walam yakun hadza kulluhu wa'idan mujarradan. Tidaklah ini semua itu adalah sesuatu ancaman saja. Faqad ta'akkada inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min makaidi Quraisy wa iradatiha ala syarri ma kana li ajlihi la yabitu illa sahiran. Ancaman ini tidak hanya sekedar ancaman lisan saja, akan tetapi memang benar dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewaspadai tipu daya mereka. Setelah surat itu terkirim, Rasulullah itu mewaspadai apa yang disampaikan oleh orang Quraisy itu bukan sekedar basa-basi saja. Itu pasti akan diwujudkan dengan tindakan-tindakan. Apa tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan? Di antaranya adalah yo'opo carane menghabisi Rasulullah, walaupun dengan cara dari belakang. Sehingga apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah bermalam, tidur malam kecuali dalam keadaan terjaga. Maksudnya berhati-hati. Di saat malam hari tiba, Rasulullah itu berhati-hati. Au fi hirsin minas sahabah, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam penjagaan para sahabat. Faqad rawa Muslim fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat
Dan Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, "Samira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqdamahul Madinah lailatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah begadang, tidak tidur semalam suntuk di saat tiba di Madinah satu malam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur sampai subuh di saat sampai ke Madinah. Faqala laita rajulan salihan min ashabi yahrisuni lailata. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap ada seseorang yang soleh dari sahabat-sahabatku yang siap menjaga aku malam ini. Makanya Rasulullah itu meminta, adakah seseorang di antara kalian itu yang rela menjaga saya satu malam ini saja? Qalat fa bainama nahnu kadzalik sami'na khosyata silahi. Aisyah berkata, di saat kami dalam kondisi yang genting seperti itu, kami mendengar suara senjata. Mungkin suara apa ya, kayak benturan senjata sesama pedang, atau keluarnya pedang dari sarungnya, itu kan mungkin akan menimbulkan suara senjata. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, "Man hadza? Siapakah ini?" Maksudnya yang membawa senjata, dan terbunyi dari senjatanya ini tanda bahwasanya dia itu adalah senjata pedang. Qala Sa'd bin Abi Waqqas, saya Sa'd bin Abi Waqqas. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'd bin Abi Waqqas ini, "Ma ja'a bika? Apa yang menyebabkan kau datang kemari?" Faqala waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke sini ini wahai Nabi karena di dalam hati saya itu merasa tidak enak. Hati saya merasa takut, khawatir menimpa sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajitu ahrisuhu, maka saya datang ke sini untuk menjaganya. Maksudnya kebetulan Rasulullah tadi berharap, tidak mengumumkan ya, cuman harapan itu keluar dari bibirnya, seandainya ada seseorang yang soleh yang siap menjaga saya malam ini. Nah, di malam itu Sa'd bin Abi Waqqas itu datang kepada Rasulullah bukan karena disuruh, akan tapi memang panggilan hatinya merasa khawatir, jangan-jangan Rasulullah itu dalam bahaya atau dalam incaran. Maka Sa'd bin Abi Waqqas itu datang. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebetulan yang seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk Sa'd bin Abi Waqqas. Tsumma nama, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena sudah merasa ada yang menjaga. Walam takun hadhihi al-firasah mukhtasatan bi ba'dil layali, bal kana dzalika amran mustamirran. Penjagaan yang seperti ini itu tidak hanya terjadi dalam satu hari, satu malam atau beberapa malam saja. Akan tapi penjagaan itu terjadi secara terus-menerus. Faqad ruwiya an Aisyah qala. Kenapa? Karena ada riwayat hadis yang menceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu lailan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu selalu menjaga di malam hari. Hatta nazala, sampai turun ayat. Maksudnya sebelum turun ayat ini Rasulullah melakukan penjagaan. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah akan menjagamu dari bahayanya manusia. Fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu minal kubbah.
Maka setelah ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kepalanya dari kubah, mungkin dari kamarnya ya, dari biliknya. Faqala ya ayuhan nas, wahai manusia, insorifu anni, wis kalian pulang, nggak perlu jaga saya. Faqad asamani Allah azza wa jalla, karena Allah langsunglah yang akan menjaga saya. Punya saya. Jadi menjaga pemimpin yang ditakutkan berbahaya itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukupkan saja. Barangkali mau ada kita lanjutkan dulu sebentar. Walam yakunil khataru muqtasiran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya itu tidaklah hanya tertuju pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, bal ala muslimin kafa. Tapi bahaya itu tertuju kepada seluruh kaum muslimin. Dalilnya faqad ruwiya atau faqad rawa Ubay bin Ka'ab. Qala Ubay bin Ka'ab itu telah meriwayatkan, ia mengatakan, lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabul Madinah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan para sahabatnya, wa awadhumul ansor, dan mereka dilindungi oleh orang-orang Ansor, ramathumul Arab an qausin wahidah. Kaum muslimin ini dilempar oleh orang-orang Arab itu oleh anak panah dalam pemanahan yang satu. Wa kanu la yabituna illa bisilah wa la yashabuna illa wa la yusbihuna illa bi. Sehingga apa? Umat Islam seluruhnya pada waktu itu tidaklah mereka itu bermalam, masuk ke waktu malam, kecuali mereka apa itu? Memegang senjata, bersiap-siap dengan senjatanya. Bahkan mereka bangun subuh pun juga mereka dalam kondisi siaga membawa senjata. Baik, kita cukupkan sekian, dan insya Allah bahasan berikutnya adalah izin Allah untuk berperang melawan orang-orang Quraisy yang terus-menerus menimbulkan permusuhan dengan kaum muslimin. Barangkali ada sesuatu yang kurang dipahami. Perjanjian yang di Madinah orang Yahudi tadi ada namanya, perjanjian apa? Ya muahadatun bil Yahud gitu aja. Ya. Ada Hudaybiya apa itu? Enggak. Ini awal-awal ya, belum pada awal menata masyarakat. Kalau sulhul Hudaybiyah itu nanti di tahun ke-6 apa atau ke-7 dari Hijriah. Kalau Piagam Madinah itu mungkin Piagam Madinah itu termasuk ini. Perangnya yang mulai dari Rasulullah dari Presiden. Perang. Peperangan itu tidak pernah diawali oleh umat Islam. Peperangan itu hanyalah terjadi atas pembelaan diri. Termasuk futuhat nanti, pembebasan negara yang dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidun itu bukan mereka semena-mena, bukan. Itu karena mereka itu memang diperang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di saat mau meninggal ya, itu menyiapkan tentara yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu umurnya masih 16 tahun, anak angkat Rasulullah itu. Tentara ini diarahkan ke Syam sana
untuk memerangi bangsa Romawi. Orang-orang Romawi yang berkuasa di Syam itu yang mau diperangi oleh Rasulullah. Kenapa? Karena mereka itu membunuh beberapa kaum muslimin di sana. Itu sebab peperangan itu dilakukan oleh Rasulullah, dan mereka belum berangkat Rasulullah meninggal duluan. Kemudian di saat 3 hari berikutnya Abu Bakar sudah terpilih sebagai khalifah, Abu Bakar ini ingin melanjutkan itu berangkat. Sedangkan para sahabat, sebagian sahabat lain itu tidak setuju, termasuk Umar bin Khattab. Oh ya Abu Bakar, kita ini masih berkabung, merasa kehilangan Rasulullah, kenapa kok kamu ini dilanjutkan? Abu Bakar langsung menjawab dengan sumpah, demi Allah saya akan melanjutkan apa yang direncanakan oleh Rasulullah. Bisa diceritakan lagi tawafnya musyrik gimana? Tawafnya orang musyrik kalau dilihat dari kitab-kitab lain ya beda. Zaman itu. Ya, bahkan mayoritas itu tawafnya kalau wanitanya itu telanjang mereka. Telanjang. Bahkan tidak wanita, mungkin laki-laki juga seperti itu. Mereka telanjang, bulat. Al-yawma yabdu kullu apa gitu ya. Pada hari ini semuanya akan tampak. Akan tapi tidak halal bagi siapa gitu loh. Ada itu di antara yang dibaca di saat tawaf. Mereka meyakini pakaian-pakaian yang mereka pakai itu penuh dengan dosa, sehingga di saat tawaf itu mereka buang semua. Ya. Itu tawafnya